Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hampir sama dengan video sebelumnya, maksud dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pengantar Filsafat dosen Ibu Marlina Bakri, SPD, MPD. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian filsafat secara umum dan secara etimologi. Filsafat merupakan kajian ilmu mendasar dan umum tentang suatu persoalan mengenai eksistensi, pengetahuan, akal, pikiran, dan juga bahasa. Sementara, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang mana philen yang berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi dapat kita artikan bahwa filsafat merupakan sikap cinta terhadap kebijaksanaan. Apa metode dasar dari filsafat dan mengapa metode tersebut harus digunakan dalam filsafat? Dalam filsafat ada 3 metode. Yang pertama adalah positivisme, yaitu metode yang lebih menekankan pada faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki sesuatu itu berdasarkan fakta, dan juga data-data yang ada itu data yang nyata. Segalanya dibuktikan melalui penyelidikan, eksperimen, dan juga verifikasi. Yang kedua, fenomenologi, yaitu kita mempelajari sesuatu berdasarkan dari pengalaman seseorang atau kejadian sudah pernah terjadi. Kemudian yang terakhir adalah kritis, yaitu lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Pengetahuan didapatkan dari pemikiran-pemikiran kritis yang ada dalam diri setiap individu. Maksud dari ketiga metode ini yaitu untuk membantu kita bagaimana cara bertindak sesuai dengan aturan tertentu secara objek formal dalam berfilsafat. Jelaskan ciri dari filsafat prasokratis. Cirinya adalah rasional metafisik. Maksudnya adanya pemikiran yang diikuti oleh kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Seperti misalnya contoh memberikan sesajian kepada dewa matahari. 4. Mengapa pengetahuan merupakan hal utama untuk mempraktikkan hidup yang baik? Karena tanpa pengetahuan, manusia mustahil dapat melakukan sesuatu dengan baik. Karena dalam melakukan sesuatu itu sudah ada ilmunya masing-masing. Contoh misalnya makan. Jika seandainya sejak kecil kita tidak diberikan pengetahuan bagaimana cara makan dengan baik, mustahil saat ini kita dapat makan dengan baik. 5. Jelaskan pemikiran Socrates tentang imoralitas. Jadi kita harus paham dulu nih apa itu imoralitas. Jadi imoralitas adalah paham tentang adanya manusia yang hidup kekal. Menurut Socrates, setelah mati, orang hanya meninggalkan rumah dan jiwanya saja, lalu kemudian akan menuju ke alam yang selanjutnya. Oke, next. Nomor 6. Jelaskan pemikiran Plato tentang ide atau idea. Menurut Plato, idea tidak berasal dari pemikiran manusia. Idea atau ide merupakan dunia yang melampaui kemampuan manusia dan tidak bergantung pada manusia. Justru manusialah yang bergantung pada pemikiran ide atau idea. Selanjutnya, apa makna keadilan dalam negara hukum Plato? Menurut Plato, keadilan adalah di mana semua hak diberikan kepada setiap individu sebagaimana mestinya. Selanjutnya,
Nomor 8, apa perbedaan dari filsafat Plato dan Aristoteles? Jadi perbedaannya, filsafat Plato lebih bermuara pada hal-hal yang bersifat abstrak dan utopis, sementara Aristoteles lebih bersifat empiris, praktis, dan logis. Plato berpendapat jiwa itu kekal, sementara Aristoteles tidak. Oke, next. Nomor 9. Apa yang dimaksud oleh Aristoteles tentang manusia sebagai zon politikon? Jadi kita harus paham dulu nih, apa itu zon politikon? Zon politikon yaitu sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu dikodratkan untuk hidup dalam bermasyarakat atau saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, karena hal itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Selanjutnya, nomor 10, filsafat membahas dua objek, kebijakan pokok, formal dan material. Bagaimana memakai dua kajian tersebut? Yang pertama, formal hakikat ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa itu hakikat ilmu, bagaimana menemukan kebenaran ilmiah, dan apa sih gunanya ilmu bagi manusia. Selanjutnya, objek material filsafat ilmu adalah ilmu itu sendiri. Maksudnya adalah pengetahuan yang telah disusun dengan menggunakan metode ilmiah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 11, jelaskan makna ilmu, bagaimana perkembangan suatu jenis pengetahuan menjadi ilmu. Berikan contohnya. Dan tidak semua pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu. Sependapatkah kamu? Dan berikan penjelasannya. Jadi, ilmu pengetahuan adalah segala usaha secara sadar untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai ilmu jika memenuhi persyaratan pertama, harus objektif, yang kedua, harus metodis, yang ketiga, sistematis, dan yang paling penting, harus logis. Nah, pertanyaan berikutnya, tidak semua pengetahuan manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu. Sependapatkah kamu? Berikan penjelasannya. Ya, saya sependapat dengan hal tersebut, karena pengetahuan dapat kita peroleh dari pengalaman kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan ilmu, karena harus memenuhi beberapa persyaratan tadi ya. Terus, contohnya, ilmu. Ilmu yaitu sesuatu yang kita dapatkan di sekolah ataupun di kampus. Sementara pengetahuan, misalnya kita membantu ibu memasak di dapur, lalu kemudian kita mendapatkan pengetahuan baru. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, dalam pembentukan suatu argumen atau hasil pemikiran yang logis, diperlukan logika berpikir, baik deduktif maupun induktif. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Contohnya, masyarakat Indonesia yang berpenghasilan tinggi memiliki sikap konsumtif dalam kurung mayor. Masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah dalam kurung minor. Jadi kesimpulannya, masyarakat Indonesia memiliki sikap konsumtif. Selanjutnya, induktif, yaitu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari kasus-kasus yang bersifat individual. Contohnya, semua burung bersayap dan dapat terbang. Yang kedua, lalat bersayap dan dapat terbang. Jadi kesimpulannya, semua hewan yang bersayap dapat terbang. Demikian ujian tengah semester dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti data yang jelas, kepercayaan terhadap salah. Jelaskan, Aristoteles berpendapat bahwa salah nomor.